sekali sih. Sudah waktunya. Ireng pedut biru, rangkulan jiwaku, rangkulan sukmaku, rangkulan jiwaku. Tolong ceritakan, apa arti semuanya ini, Nyi? Usia Cokro Nanggolo tidak akan lama lagi. Saya tidak akan pernah melawan Romo Tumenggung, apapun alasannya. Apakah Nanda Raden tidak mempunyai ambisi untuk mewarisi kedudukan Ramandamu? Tentu saja ada, Bu. Tetapi tidak dengan cara berperang. Lalu apa Nanda Raden pikir hanya dengan diam Nanda Raden bisa mendapatkan semua itu? Ingat Raden, ibu bukan Garwo Padmi. Ibu ini hanya selir. Mana mungkin anak seorang selir bisa menggantikan kedudukan Ramadanya? Itu yang ingin saya ingatkan, Bu. Bahwa ibu harus tetap menyingkirkan Ayu Sekarsari. Karena kalau dia sudah tersingkir, maka ibulah yang akan diangkat menjadi Garwo Padmi. Tentu Ramada Tumenggung tidak mungkin mengangkat yang lainnya. Karena selir Kinasih tinggal ibu saja. Bagaimana dengan Dewi Tantri? Tidak mungkin Ramada Tumenggung mau mengangkatnya kembali. Selain memang sudah terjadi perang terbuka. Saya pikir kenangan pahit Ramada Tumenggung atas kutuk Niwingit akan menjadi penghalang besar, Bu. Ya, kita memang harus menyingkirkannya. Tapi, masih mampukah tangan yang selalu gagal ini menyingkirkan Ayu Sekarsari? Ibu kan pandai membujuk. Kenapa bukan dendam Ambarwati saja yang kita gunakan, Bu? Kenapa Nanda bilang begitu? Dengan keahlian ibu, katakan saja kepada Ambarwati bahwa kematian ibunya, Galuh Centini, itu karena ulah Ayu Sekarsari. Dan saya pikir alasannya sangat kuat, Bu. Tidak mungkin. Menurut Anda, tidak mungkin Bunda Ayu Sekarsari membunuh ibu saya. Apa alasannya? Untuk apa ia membunuh? Bunda Ayu Sekarsari sudah pada puncak kedudukan seorang perempuan. Apalagi yang dia cari? Tentu ada. Ya, tapi untuk apa dia menyingkirkan seorang selir yang derajatnya lebih rendah darinya? Ibumu Galuh Centini pernah ingin meracuni Kangbo Ayu Sekarsari. Tentu Nanda Roro masih ingat dengan peristiwa Cenang Procotan. Iya, saya masih ingat itu. Tapi kalau tidak salah, Nitinik dan Nipawonlah yang dicurigai menjadi tersangka. Iya kan? Iya, tapi itu tidak pernah bisa dibuktikan sampai sekarang. Dan semua mata melihat Galuh Centini membawa bubur procotan itu. Itu juga belum bisa membuktikan apa-apa. Bagimu tidak. Tapi bagi Kangbo Ayu Sekarsari, kita tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Cakap Nanda Roro?
Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu akhiri latihanmu dengan kemarahan, Amarwati? Ada apa sebenarnya? Pembunuh ibu saya, Kang. Saya harus menemukan dan membalas dendam. Tapi sampai sekarang, kita masih meraba siapa pelakunya. Orang dalam, Kang. Dia orang dalam. Orang dalam? Siapa? Ada yang membisikkannya pada saya. Siapa yang kamu... Bunda Ayu Sekarsari pelakunya. Amarwati? Menepuk nyamuk saja dia tidak mampu. Heh, bagaimana mungkin menancapkan cundrik ke dada ibumu? Tapi kenapa orang itu begitu yakin? Sebab dialah pelakunya. Kang Mbok Loro Andini yang bicara. Dari mana Kakang tahu? Hati-hati. Jangan sampai kamu diperalat olehnya, ya? Iya, Kakang. Mati aku. Bisa hancur aku kalau sampai mereka bersatu. Aku harus mencegah. Aku harus mencegahnya. Kalau begitu kita harus menyingkirkan Amarwati dan Yudo Turonggo. Harus, Ibu. Iya, Nanda Raden. Tapi bagaimana caranya? Amarwati dulu yang harus kita singkirkan, Bu. Kita lakukan sendiri. Kita akan buat supaya Amarwati menjadi musuh Katumenggungan. Maksud Nanda Raden? Ibu tentu masih ingat bagaimana dengan siasat Ken Arok, Kris Empu Gandring, dan bagaimana Kebo Ijo menjadi korban. Ya, ya. Ibu tahu. Ibu mengerti maksud Nanda Raden. Ibu, kenapa Ibu diam saja? Kenapa Ibu tidak pernah memberikan aku mimpi? Kenapa Ibu tidak pernah membisikkan padaku? Siapa manusia keji yang telah membunuhmu? Kenapa, Bu? Kenapa Ibu diam saja? Kenapa, Bu? Kenapa? Anakku, ratap tangismu sudah kudengar. Detak dendam yang menggelora dalam jantungmu juga sudah kudengar. Aku yang akan menolongmu, Cak Ayu. Aku yang akan memberimu jalan keluar. Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu. Akulah sang jalan keluar. Tidak, tidak. Kalau kau mau memujaku, mau mengabdi padaku, akan kutunjukkan pada kau siapa pembunuh ibumu yang sebenarnya. Tidak. Aku tidak menangis untukmu. Aku tidak ingin bicara denganmu. Ini makam ibundaku. Jadi pada ibundakulah aku menangis dan mau bicara. Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa. Kau pikir aku tidak bisa memaksamu, Cak Ayu? Kamu pikir aku tidak bisa memaksamu? Tidak, Nyi Ratu. Nyi Ratu tidak boleh memaksa. Tinggalkanlah dia. Biarlah dia bicara pada dirinya sendiri. Kenapa Nyi Ratu ikut campur? Ini Mataram.
bukan Setro Gondomayit. Aku berhak melindungi mereka yang ada dalam tlatah dan wilayahku. Tapi aku berhak membujuk mereka sesuai dengan kodratku. Kalau mereka datang ke Setro Gondomayit, seperti Niwingit, Bagas, atau yang lain, barulah Nyi Ratu berhak. Tetapi kalau Nyi Ratu yang datang, ini pelanggaran. Baik, baik. Kau menang, Ratu Kidul. Kau memang pandai bicara. Tapi lihat saja nanti, siapa di antara kita yang akan jadi pemenangnya? Seharusnya kamu jangan ganggu ibumu. Lebih baik bertanyalah pada diri sendiri. Atau bertanya langsung pada yang membuat hidup. Sebab jawab yang sebenarnya hanya darinya, lewat dirimu sendiri. Kamu mengerti yang ibu maksudkan? Iya, Nyi Ratu. Baik kalau begitu. Lakukan seperti yang telah kamu ketahui. Terima kasih, Nyi Ratu. Ambarwati, Ambarwati. Kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Yang ini, Ki. Pilihan yang tepat. Hanya yang berselera tinggi yang memilih ini. Tapi sebetulnya bentuk ini dulu saya buat untuk Den Ayu Sekarsari. Apa tidak takut sama? Tidak apa kan kalau saya juga punya yang seperti itu? Oh, tidak. Ini saya bayar setengah dulu. Oh, tidak apa-apa. Tapi mata bandulnya juga sama. Bagaimana kalau bandulnya diganti saja, Ki? Kalau yang ini bandulnya kan merah. Kalau untuk bandul yang saya pesan, bagaimana kalau jamrut atau giok saja, Ki? Oh, bisa. Bisa, Nyi. Kapan selesainya, Ki? Awal panen, Nyi. Saya kira awal panen sudah selesai. Lama sekali, Ki. Apa tidak bisa sebelumnya? Untuk hasil yang terbaik, Nyai harus sabar menunggu. Baiklah, awal panen saya akan datang, Ki. Awal panen baru selesai. Itu kan lama sekali, Bu. Kita butuh cepat. Tidak akan terasa lama kalau Nanda Raden bisa memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mempererat hubungan dengan Nanda Roro Ambarwati. Mempererat hubungan? Ya, agar pada saatnya nanti Nanda Raden ingin memberikan kalung itu sebagai hadiah kepadanya, benar-benar bisa diterima dengan senang hati. Ya, saya mengerti, Bu. Saya mengerti maksud Ibu. Akan saya dukung latihan ilmu kanuraganya. Dan saya akan memuji dia sebagai Srikandi Katumenggungan. Hingga pada saatnya nanti saya memberikan kalung itu kepadanya, dia tidak akan curiga. Dia tidak akan tahu sama sekali apa yang terjadi di balik semua itu, Bu. Bagus. Bagus. Luar biasa. Luar biasa sekali, Dinda. Kanda Sombo? Bagus sekali, Dinda. Bagus sekali. Perkembangan yang luar biasa. Kanda, saya tidak senang kalau latihan saya dilihat. Apa salahnya kalau kandamu ini yang melihat? Ya, pokoknya saya tidak senang. Cukup. Latihan selesai. Kalian boleh kembali ke pos masing-masing. Silahkan.
Haruskah latihan selesai hanya karena kedatangan saya? Maaf, Raden. Mereka sudah sangat lelah. Mereka butuh istirahat. Iya, ya, saya mengerti. Baiklah. Maafkan saya, Kanda. Mohon jangan datang lagi ketika saya berlatih. Tapi kedatangan Kanda ke sini kan untuk memberikan pujian. Apa bertepuk tangan dan memberi pujian itu dilarang? Ini sudah awal panen, Ki. Kenapa belum selesai juga? Tinggal sedikit lagi, Nyi. Kecuali masih harus ngelus, saya harus mencari batunya. Baiklah, saya beri tambahan 7 hari lagi. Tapi kalau masih belum selesai juga, Ki Sungging harus menanggung segala akibatnya. Gusti. Perempuan kok galaknya seperti itu? Kurang ajar. Berani mempermainkan aku. Sepertinya harus aku sendiri yang datang untuk menghajar orang tua itu. Supaya tidak berani asal janji. Awas. Kalau sampai hari ke-7, kalung itu tidak selesai juga, aku bunuh kau, Ki Sungging. Nanda Raden, ingat, ini boleh panas. Tapi kepala harus tetap dingin. Jangan sampai hanya karena Nanda Raden tidak bisa mengendalikan diri, semua rencana jadi berantakan. Raden membunuh. Dia sudah selesaikan pembuatan kalung yang kita pesan tepat 7 hari dari hari yang dijanjikan. Kenapa Raden masih membunuhnya juga? Ya, dia memang harus mati, Bu. Begitu rencana berjalan dan kalung itu menjadi alat kita, maka tidak ada lagi yang bisa melacak dari mana asal kalung itu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kitalah di balik semua itu, Bu. Hasil karyamu memang sangat indah, Ki Sungging. Sebetulnya sayang sekali kalau kalung ini kuberikan sebagai hadiah. Tapi karena aku punya tujuan lain yang lebih besar dari sekedar hadiah. Apa boleh buat? Loro Andini. Hutang pati harus dibayar pati, Loro Andini. Dengar apa yang akan terjadi denganmu. Kau dan Raden Sombo, anakmu, akan mati karena kalung itu. Tidak. Apapun yang akan kalian lakukan dengan kalung itu, kelak kalung itu akan kembali pada kalian dan akan merenggut nyawa kalian. Tidak. Itu tidak akan terjadi, Ki Sungging. Tidak akan pernah. Hutang pati harus dibayar pati, Loro Andini. Kalian tidak akan bisa mengelak. Camkan itu. Tidak. Camkan. Tidak. Itu tidak akan terjadi, Ki Sungging. Tidak. Ada apa, Bu? Ada apa dengan Ki Sungging? Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Tapi Bu menyebut nama Ki Sungging. Tadi saya mendengarnya dengan jelas, Bu. Tidak. Tidak ada apa-apa, Raden. Oh ya, kenapa kita tidak membicarakan masalah Ambarwati saja? Bagaimana pendekatan Nanda Raden? Berhasil? Iya, saya sudah berhasil dekat dengannya, Bu. Tetapi jangan terlalu buru-buru masalah kalung. Saya takut dia curiga nantinya. Ibu tahu, memang harus memilih waktu yang tepat untuk memberi hadiah. Iya.
Dan waktu yang tepat itu harus kita cari, Bu. Bagus. Bagus sekali, Dinda Ambarwati. Oh. Kanda Sombo, mohon jawab pertanyaan saya. Apa pertanyaannya, Dinda? Kenapa akhir-akhir ini Kanda Sombo begitu memperhatikan saya? Boleh saya tahu, apakah ada maksud tertentu di balik semua ini? Apa salahnya seorang kakak memperhatikan adik yang baru saja ditinggal mati oleh ibunya? Tentu saja tidak. Tapi akan menjadi pertanyaan kalau sebelum ini Kanda sangat jauh dari saya. Bahkan bisa dikatakan tidak punya perhatian sama sekali pada saya. Itu mungkin karena kesenangan. Kesenangan kita berbeda. Kalau saya dan Rai Seto Satrio punya kesenangan yang sama, yaitu berburu. Jadi kami sering pergi bersama untuk berburu. Kebetulan saya dan Rai Seto Satrio punya kewajiban untuk berlatih ilmu kanuragan. Pada saat itu kan, Dinda belum suka pada ilmu kanuragan kan? Ya, Dinda tahu itu. Tapi sekarang, selain Rai Seto Satrio tidak ada, kini Dinda punya kegiatan baru. Dinda tekun berlatih ilmu kanuragan. Apa itu bukan suatu daya tarik? Dan apa salahnya seorang kakak memberi perhatian pada adiknya yang sedang giat berlatih? Jadi benar, tidak ada tujuan lain. Ada, adikku. Ini. Kanda ingin memberikan hadiah. Lihat bandulnya. Indah sekali kan? Wah, indah sekali. Tapi kalung ini seperti punya Ibunda Ayu Sekarsari. Kenapa? Kamu tidak suka? Tentu saja suka, Kanda. Tentu saja saya suka. Terima kasih, Kanda Sombo. Terima kasih. Kanjeng Ratu, apa yang menyebabkan Kanjeng Ratu keluar dari Kedaton dan meninggalkan laporan Koco Benggolo? Aku kasihan pada Roro Ambarwati yang terjebak. Roro Ambarwati terjebak? Ya, Roro Ambarwati terjebak oleh kalung pemberian Raden Sombo. Terjebak oleh kalung pemberian Raden Sombo? Iya, Cundomani. Kisah menyedihkan Kebo Ijo dan keris Empu Gandring akan terulang di Katumenggungan. Haruskah itu terjadi tanpa bisa dicegah, Kanjeng Ratu? Inilah kelebihan dan kekuranganku. Aku bisa melihat hampir semua yang terjadi di Katumenggungan. Tetapi aku tidak mampu mencegah atau mengendalikan. Betapapun aku sangat menginginkannya. Roro Ambarwati punya seseorang yang sangat dekat dengan Kanjeng Ratu. Apa tidak mungkin Kanjeng Ratu mengingatkannya melalui seseorang yang sangat dekat dengannya itu, Kanjeng Ratu? Yudo Turonggo. Iya, Kanjeng Ratu. Yudo Turonggo.
Ambarwati, sebaiknya kalung itu dilepas, ya? Kenapa? Sangat mengganggu latihan. Kalau begitu, tidak usah latihan dulu. Hei, mau kemana? Sudah 3 kali Kakang menyinggung soal kalung ini. Kalung ini adalah pemberian dari Kanda Sombo. Kenapa saya tidak boleh memakainya? Yang aku sarankan, jangan memakai di saat latihan. Baik. Karena latihan sudah selesai, jadi biarkan kalung ini tetap di sini. Entahlah, perasaanku tidak enak. Sepertinya akan ada bencana karena kalung itu. Selamat sore, Dan Ayu. Kamu lihat tidak kalungnya? Iya, bagus sekali ya. Mirip ya dengan milik Gusti Ayu Sekarsari. Iya, mirip. Ayo. Bagaimana Nanda Raden? Sudah Nanda Raden pikirkan bagaimana caranya mengambil kembali kalung itu? Tenang dulu, Bu. Mengambil kalung dan pembunuhan harus seiring dan sejalan. Tidak boleh gegabah. Ya, Ibu mengerti. Kita memang harus hati-hati. Nanda Raden bermimpi lagi. Iya, Tentang Ramanda Kanjeng Tumenggung? iya. Saya melakukan itu, Bu. Saya mengucapkan keris saya. Dan Ramanda mencekik leher saya, Bu. Dan saya tidak bisa melawannya, Bu. Tenang, Nanda Raden. Tenang. Saya rasa mimpi ini akan menjadi kenyataan, Bu. Tidak, Nanda Raden. Dan ini syarat bahwa saya akan gagal, Bu. Tidak, Nanda Raden. Tidak. Impian itu hanya impian. Tapi mimpi ini datang berulang kali, Bu. Selalu sama dan sama, Bu. Bisa saja, Nanda Raden. Mungkin Nanda Raden terlalu tegang, terlalu merencana sehingga akhirnya sampai terbawa mimpi. Sebaiknya jangan terlalu dijadikan beban. Nanti akan membuat Nanda menjadi takut. Lebih baik. Iya, Bu. Saya memang takut. Karena yang harus saya bunuh Ramanda saya sendiri. Tidak akan ada yang tahu bahwa Nanda yang melakukannya. Karena kalung indah Ambarwati akan berada di tempat tidur Kanjeng Tumenggung. Sehingga kalung itu akan menjadi bukti yang akan menyeret Ambarwati sebagai pelaku. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Raden. Tapi, Bu... Percayalah, Raden. Hanya dengan cara ini Katemunggungan bisa menjadi milik Nanda Raden. Itulah laporan penting yang bisa saya sampaikan, Kanjeng Ratu. Mohon pamit, Kanjeng Ratu. Ayo, ikut aku ke Bira. Nyi Bira, Kanjeng Ratu? Iya, siapa tahu Ambarwati sadar dengan teguran Bira. Apa ini
ini tidak berlebihan, Kanjeng Ratu? Kenapa Kanjeng Ratu harus sampai datang ke kamar ini? Aku hanya Ratu Lelembut Cundomanik. Aku bukan sang pencipta seru sekalian alam. Ya, harus dengan cara inilah aku berusaha. Dengan jalan mendekat, atau kalau perlu harus membangunkan yang tidur. Bira, bangunlah. Kanjeng Ratu. Dengar baik-baik, Bira. Kamu tentu tahu kalung dari Raden Sombo yang kini melingkar di leher Roro Ambarwati. Iya, Kanjeng Ratu. Kalung itu akan menjadi bencana bagi momonganmu itu. Sadarkan Roro Ambarwati untuk mengembalikan kalung itu kepada pemiliknya. Iya, Kanjeng Ratu. Ngestu akan dawuh. Tegur secepatnya, jangan sampai terlambat. Iya, Kanjeng Ratu. Apa maksudnya Kanjeng Ratu Kidul datang menemui saya? Ada apa dengan kalung Roro Ambarwati? Mencari siapa, Nyi? Dan Roro Ambarwati? Di Padusan, Nyi. Iya ya, terima kasih. Aku kok jadi penasaran. Kenapa kalung Den Roro Ambarwati itu persis seperti kalung Gusti Ayu Sekarsari? Kenapa? Kenapa harus sama? Selamat pagi. Nyi Bira, ada apa? Diutus Romo? Tidak, saya hanya... Nyi Bira kesini juga karena kalung ini? Maaf Den Roro, sebetulnya memang iya. Boleh kita bicara empat mata? Nyi Bira juga menyarankan saya untuk melepaskan kalung ini. Begini Den Roro. Maaf, kalau itu yang Nyi Bira sarankan, saya menolak. Itu yang akan Nyi Bira sarankan, bukan? Sebenarnya iya Den Roro, tapi ya sudahlah, tidak jadi saja. Bira? Kenapa tiba-tiba Nyi Bira menyarankan saya melepas kalung ini? Saya hanya merasa harus datang dan menyampaikan sesuatu yang harus saya sampaikan. Den Roro, betul kalung itu pemberian Raden Sombo? Iya. Karena itulah saya memberi saran. Aneh. Ada apa dengan kalung ini?
aku. Cepat kejar dia. Dia lari lewat jendela. Baik, Gusti. Gusti Tumenggung, apa yang telah terjadi? Ada seseorang yang akan membunuhku. Dia lari lewat jendela. Tapi Kanda tidak apa-apa kan? Seperti yang Dinda lihat. Kanda tidak apa-apa. Tunggu Gusti. Maaf, di kaki Gusti ada... Ini kalung Amarwati yang selama ini diributkan itu? Kasih Nyandawu, Gusti. Mira, kamu kenal pisau siapa ini? Itu pisau Ambarwati, Romo. Kenapa kamu tiba-tiba ada di sini? Hah? Maaf, Romo. Saya dengar ribut-ribut dan saya kira sudah selayaknya saya datang kemari. Maaf, Gusti. Saya terlambat. Ada apa, Gusti? Yudo Turonggo, nyaris aku terbunuh. Dia bisa lolos, tetapi bukti-bukti tertinggal. Itu memang milik Amarwati. Tapi tidak mungkin dia senekat itu. Turonggo, betul pisau ini dan kalung ini milik Amarwati? Pisau itu memang miliknya, Gusti. Tapi kalung itu pemberian Raden Sombo. Yudo Turonggo, kenapa harus menyebut-nyebut kalau kalung itu pemberian dari saya? Dan apa hubungannya dengan peristiwa ini? Rupanya kau lupa, Yudo Turonggo. Kalau pisau itu juga pemberian darimu. Maaf, Raden. Saya hanya ingin meluruskan asal-usul barang. Sudah, lebih baik tangkap Amarwati dan suankan padaku. Sekarang. Baik, Gusti. Pengawal, ikut aku. Sombo, Pantisari cukup jauh. Dan sekarang ini hujan lebat. Bagaimana kamu bisa mendengar keributan di sini? Para prajurit mengejar sampai Pantisari, Romo. Bagaimana saya tidak mendengar keadaan tersebut? Lagi pula saya sangat peduli dan mencemaskan keadaan Romo yang sangat saya cintai. Baik, alasanmu bisa kuterima. Tapi untuk apa kamu buat kalung seperti ini untuk Amarwati? Mohon maaf, Romo. Salahkah saya sebagai seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, memberikan sesuatu yang berharga padanya? Kuharap apa yang terucap dari bibirmu sesuai dengan yang ada dalam hati nuranimu, Sombo. Roro Ambarwati harus segera diselamatkan. Harus diselamatkan. Apa yang harus saya lakukan, Kanjeng Ratu? Sadarkan Yudo Turonggo. Dialah yang bisa menolong Ambarwati. Baik, Kanjeng Ratu. Ada apa, Kanda? Ada apa? Jangan pura-pura. Ada apa? Ada apa sebenarnya, Kanda? Benar kamu tidak tahu apa yang telah terjadi? Hah? Saya tidak tahu. Sebenarnya apa yang terjadi, Kanda? Mana kalungmu? Ini? Mana? Di mana? Kemana kalungnya? Iya, kalung itu sekarang sudah berada di tangan Gusti Tumenggung. Kenapa bisa ada di sana? Seseorang telah mencurinya darimu. Dan bukan hanya itu, Amarwati. Pisau latihanmu juga sudah berada di sana. Pisau? Iya. Bagaimana? Tinggal 6. Pisaunya hilang 1, Kanda. Kenapa? Kenapa bisa begini? Shh. Kamu harus lari, Dinda. Tempat ini sudah dikepung.
Kenapa? Kenapa saya harus lari, Kanda? Aku tidak mau peristiwa Kebo Ijo terulang dan kamu menjadi korbannya. Apa maksudmu? Kamu dituduh membunuh Ramandamu sendiri. Pisau dan kalung yang sekarang berada di tangan Gusti Tumenggung. Menjadi bukti pembunuhan yang gagal itu. Tapi saya tidak... Iya, aku percaya. Aku percaya. Tapi kamu tidak bisa menjelaskan di saat situasi sepanas ini. Satu-satunya jalan, kamu harus lari. Dan hanya kembali setelah situasi reda. Buka pintu! Atau setelah aku menemukan siapa pelaku sebenarnya. Apa yang terjadi di dalam? Buka pintu! Cepat lari, ya. Kanda, Percayalah padaku. Ayo buka! Ayo. Kakak, apa yang terjadi? Dia kabur. Sudah, biar aku saja. Kalian ke sana, cepat, cepat. Biarkan saja. Kalaupun bisa lolos, dia mungkin selamat. Iya, saya yakin. Setidaknya 3 anak panah telah melukainya. Oh. Iya. Lolos lagi. Tapi kalian yakin Amarwati terluka parah? Ini menyedihkan, Yudhotronggo. Menyedihkan. Bagaimana mungkin putri satu-satunya Tumenggung Cokronanggolo mengalami nasib seperti itu? Aku menangis karena kepergiannya. Tapi aku merasa lega karena kutub Niwengi tidak jadi terlaksana. Aku Tumenggung Cokronanggolo tidak jadi mati seperti yang diramalkan. Aku tidak jadi mati di tangan anakku sendiri. Amarwati, Amarwati. Rupanya kecurigaanmu pada kematian ibumu tidak wajar. Telah menyebabkan dendam ini. Aku tidak membunuh ibumu, Amarwati. Tak mungkin kubunuh Galuh Centini. Kalau kau dendam karena itu, kau salah. Kau salah, Amarwati. Sayang sekali Nanda Raden. Sayang sekali kalau Nanda Raden tidak bisa menggunakan kesempatan yang ada. Untuk apa semua jerih payah kita selama ini? Kalau pada akhirnya Ambarwati berhasil kabur dan Sang Tumenggung tetap masih hidup. Apa jadinya nanti? Kalau kalung yang sekarang berada di tangan Tumenggung pada akhirnya nanti justru akan menjadi bahan untuk mencelakakan kita.
Nanda Raden, Nanda Raden. Kenapa semua usaha kita selalu gagal? Terima kasih, kusir gerobak yang baik. Terima kasih. Kamu telah menjadi perantara penyelamatan Ambarwati. Terima kasih. Ayo, kita kembali ke keraton Cundomanik. Lalu bagaimana dengan Roro Ambarwati, Kanjeng Ratu? Sudah ada yang ngurus, biarkan saja. Siapa dia? Harus cepat kita tolong. Jalan. Ya. Buka pintu! Buka pintu cepat! Kok tidak turun-turun tukang tembem ini? Ada apa toh? Kok membawa perempuan segala toh, Kang? Perempuan piye? Dia itu sakit, luka. Ayo, cepat kita bawa ke tabib Namfu. Iya, iya. Ayo. Apa yang akan kamu perlihatkan padaku, Mripat Sewu? Cepat perlihatkan. Tidak ada, Nyi Ratu. Belum ada yang pantas saya perlihatkan. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Bayu Samudro sekarang. Nyi Ratu, ada apa Pudaksari? Bayu Samudro tetap Bayu Samudro, Nyi Ratu. Maksudmu? Ia tetap di Randu Alas dan tetap pada kegiatannya. Apa itu? Melatih ilmu kanuragan pemuda-pemuda Randu Alas, Nyi Ratu. Mripat Sewu, perlihatkan padaku. Aku ingin melihat si Wadak Samudro itu. Baik, Nyi Ratu. Bagus. Bagus. Bagus sekali Bayu Samudro. Tapi sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau kamu berada di sini bersatu denganku dan melatih para prajuritku. Apa itu? Kanjeng Ratu Kidul pasti mengetahui ini. Ah!
Saipi Angin dan Lindu Aji dari Guwo Singobarong, Kanjeng Ratu. Apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Bayu sudah bukan Joko Temon lagi. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Bagaimana Nyi Ratu? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu dulu. Kita lihat saja. Wayangku! Aduh, aku! Rodak! 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 Mau kemana kamu? Pulang. Tapi cintaku. Oh, kasihan cintaku. Cintaku! Cintaku! Siapa kalian? Aku Saipi Angin. Dan aku Lindu Aji. Maafkan kami, Bayu Samudro. Hanya dengan membuka serangan, kami baru yakin kalau yang kami hadapi adalah benar-benar Bayu Samudro. Kami utusan dari Guwo Singobarong. Kami ditugaskan untuk menjemput anak Mas Bayu Samudro. Untuk kami boyong ke Guwo Singobarong. Anak Mas? Iya, karena Sang Prabu Singobarong berkenan mengangkat anak Mas menjadi putranya dan akan disiapkan menjadi penggantinya. Kelihatannya Sang Prabu keliru. Tidak mungkin seorang anak manusia menjadi raja bangsa lelembut. Tidak. Maaf. Saya tidak mungkin memenuhi panggilan ini. Kami punya Purbawasesa untuk memboyong paksa anak Mas. Tidak. Bukan ini yang saya kendaki. Maaf anak Mas. Hanya dengan kekerasan kami harus memaksa anak Mas. Luar biasa kamu, Bayu Samudro. Hidup Bayu Samudro! 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 Ya, hidup Bayu Samudro! Tenang, tenang semua. Tenang semua, tenang. Den Bayu? Den Bayu? Ayo cepat ambil air. Hampir saja. Mengeluarkan 2 tapak sekaligus memang bisa mempercepat kemenangan Kanjeng Ratu. Tapi bisa berakibat fatal. Bayu Samudro bisa terpanggang karena kepanasan Kanjeng Ratu. Kalau begitu, ia harus segera menerima ilmu pasir nyerap. Pendingin yang akan meredam panas tubuhnya yang membakar itu. Namun perlu saya ingatkan, Kanjeng Ratu. Bayu Samudro belum bisa menerima ilmu itu sekarang. Memang benar dia wadak Samudro. Wadak yang akan dengan mudah
menampung ilmu. Tetapi khusus untuk ilmu ini, Bayu Samudro harus melengkapi pengalaman batinnya dulu. Perjalanannya masih jauh. Maklum, Bayu Samudro seperti kita ketahui, dia adalah bayi yang didewasakan. Dia masih jabang tetuko, belum Gatut Koco. Aku mengerti, Tapak Dento. Aku mengerti. Kalau begitu, biarlah si Jabang Tetuko mencari jati diri dulu. Biarlah ia jalani dulu laku beratanya. Baru setelah itu, anggayuh kamulyaning gesang, kemuliaan hidup. Doakan saja agar ia tidak tersandung di jalan. Kasihnya dawuh Kanjeng Ratu. Ampun Kanjeng Ratu, Guo Singobarong bergetar. Perlihatkan, aku ingin lihat apa yang terjadi dengan perdikan itu. Kasihnya dawuh Kanjeng Ratu. Aku Singobarong, bingung harus bicara apa. Karena kedua utusanku, Saipi Angin, Rindu Aji, gagal memboyong Bayu Samudro ke pernikahan Gua Barong ini. Kalian semua tahu rencanaku. Dengan adanya Bayu Samudro di sini, maka Ratu Kidul sudah dipastikan akan datang menjemput. Ia akan meminta agar Bayu Samudro dikembalikan. Lalu kalian tahu apa yang akan aku katakan kepada Ratu Pujaanku? Hah? Apa yang mulia? Akhirnya kamu datang juga, Ratuku. Peluklah aku. Ingin kulampiaskan rinduku padamu. Jangan tertawa yang mulia. Jangan tertawa. Yang mulia. Jangan tertawa terlalu keras yang mulia. Nanti semua dinding ini bisa runtuh karena ketawa yang mulia. Iya yang mulia. Inilah susahnya kalau jadi Singobarong. Ketawa salah. Mengguncang kaki juga salah. Kenapa harus begini? Kenapa ketawaku membuat bencana? Kenapa kalau aku ketawa semuanya jadi bergetar? Kenapa kakiku? Haruskah terjadi gempa bila aku hentakkan kakiku ke bumi? Alangkah malangnya nasibku Singobarong. Alangkah malangnya. Yang mulia, jangan menangis yang mulia. Kami tidak ingin istana ini banjir. Jadi aku harus bagaimana? Hah? Bagaimana, Tuan Tabib? Dia cukup kuat. Anak panahnya tidak menancap terlalu dalam. Beberapa hari akan membaik. Justru ini yang agak berat. Pukulan tenaga dalam jarak jauh. Iya. Tapi seperti pukulan yang ditahan. Untuk tidak mematikan. Ini pukulan penyelamatan.
Kenapa sampai terjadi seperti itu? Nanti sesudah minum obat yang kamu buat, baru bisa kita ajak bicara. Seharusnya Ambarwati ke sini. Apa salahnya Ambarwati yang buron dan Seto Satrio yang sudah resmi jadi musuh Temenggung bersatu melawan Katumenggungan? Ya, Ibu kira pendapat Nanda Raden benar. Kalau saja Nanda Roro Ambarwati mau ke sini, maka 3 kekuatan dendam telah terkumpul. Ya, Ibu benar. 3 kekuatan dendam. Ibu, saya, dan Ambarwati. Bertiga akan kita lawan Katumenggungan. Tapi kemana Roro Ambarwati? Masa dia tidak lari ke sini? Jika kamu melawan Cokro Nanggolo, berarti kamu melawan Romomu sendiri. Melawan sendiri berarti melawan Romo Bayu Samudro. Pasti ada sesuatu yang bisa kuambil ketika air bergolak dan menjadi keruh. Aku akan datang padamu, Seto Satrio. Aku akan datang padamu. Nyebranga? Nanda Raden, lebih baik Ibu pergi. Takut mengganggu. Jangan, Dewi Tantri. Aku ingin kau juga mendengar pernyataanku. Pernyataan apa, Nyebranga? Pernyataanku untuk mendukung tekadmu melawan Katumenggungan. Jangan khawatir, Seto Satrio. Aku akan mengirimkan pasukan buayaku kalau sampai terjadi perang antara Gisikan dan Katumenggungan. Terima kasih, Nyebranga. Terima kasih. Izinkan aku pergi bersama putramu. Tantri. Ibu. Di kehamilan pertamaku, pertanyaan tentang si kecil hingga soal nutrisi, aku percayakan pada ahlinya. Lactamil dengan Adik Plus. Dukung tumbuh kembang optimal si kecil, mama bisa tetap aktif. Sekarang giliran mama. Lactamil. Ini tips pijat plus dari Eneng. Siapin Baljitot, balur, pijit otot. Plusnya, Neng? Baljitot plus jahe merah, hangat. Plus licin, pijit asyik. Baljitot. Pijit plus hemat fulus. Kenapa ibu menangis? Apalagi yang ibu tangisi? Kegagalan yang selalu berpihak pada kita. Saya telah gagal membunuh Romo, Bu. Itu saya akui. Tetapi bagaimanapun juga, saya telah berhasil menyingkirkan Dinda Ambarwati dari Katumenggungan ini. Berarti musuh satu atap kita telah berkurang, Bu. Yang kita hadapi sekarang tinggal Ibunda Ayu Sekarsari dan Romo Tumenggung, Bu. Setelah kegagalan itu, apa Raden masih berani mengulangnya lagi? Keinginan untuk mencoba tentu saja masih ada, Bu. Tetapi penjagaannya semakin diperketat. Pandangan curiga Yudo Turongo kepada saya menyebabkan saya harus mencari jalan lain. Memang harus ada cara lain, dan cara lain itulah yang harus kita cari. Saya tahu, Bu. Yudo Turongo harus disingkirkan. Karena kalau dia sudah tersingkir, maka kekuatan Katumenggungan akan goyah, Ibu. Tidak ada alasan yang membuat dia harus tersingkir. Saya yakin ada, Ibu. Apa? Kita bongkar saja hubungan antara Yudo Turongo dengan Dinda Ambarwati, Bu. Ya, tepat sekali. Kanjeng Tumenggung pasti akan sangat marah kalau dia mengetahui hal ini. Lalu kita ungkap satu kecurigaan, Bu.
bahwa lolosnya Ambarawati dari kepungan para prajurit itu bisa saja karena ulah Yudotorongo juga, Bu. Terlambat. Kalian bicara terlambat. Kalau aku tahu Yudotorongo dan Ambarawati punya hubungan sampai sejauh itu, mungkin keadaan tidak menjadi seperti ini. Kami takut dianggap salah bila memberitahukan hal ini. Tidak. Aku akan panggil Yudotorongo. Akan aku korek sendiri pengakuan darinya. Mohon maaf Kanjeng Tumenggung. Di hadapan Kanjeng, saya tidak bisa mengelak. Secara jujur saya katakan bahwa memang ada hubungan khusus antara saya dengan Dinda Roro Ambarwati. Itu merusak pagar ayu namanya. Menjalin hubungan khusus atau jatuh cinta dengan orang yang harus dilindungi adalah sebuah kesalahan besar. Kamu salah besar padaku. Dan salah besar pada tugas utamamu, Yudotorongo. Kanjeng Tumenggung, saya menerima salah kalau cinta saya kepada seseorang yang harus saya lindungi dianggap salah. Tetapi, mohon Kanjeng Tumenggung ketahui, cinta adalah sesuatu yang datang dari lubuk hati manusia yang paling dalam. Dan kalau dua cinta bersambut, maka akan sulit dibendung. Mohon Kanjeng ketahui, cinta Yudotorongo pada Ambarwati adalah cinta murni, sejati dan suci. Demikian pula cinta Roro Ambarwati kepada saya. Mohon Kanjeng Tumenggung ketahui, selama ini kami tidak pernah melanggar susila. Yudotorongo, Kasihan dauh Kanjeng. apa rencana pembunuhan yang dilakukan Ambarwati? Ada hubungannya dengan cinta yang kalian kobarkan itu? Mohon maaf, saya belum memahami maksud Kanjeng. Terus terang aku menjadi curiga. Apa rencana pembunuhan itu datang dari kalian berdua? Dari mana Kanjeng melihat itu? Lolosnya Ambarwati dari prajurit yang kamu pimpin sendiri. Apa ini tidak menimbulkan kecurigaan? Maaf Kanjeng Tumenggung. Saya sangat terkejut mendengar tuduhan Kanjeng. Tuduhan ini membuktikan bahwa Kanjeng Tumenggung tidak benar-benar mengenal saya. Saya adalah prajurit sejati yang setia dan siap mengorbankan jiwa raga saya pada junjungan saya. Kalau begitu, buktikan kesetiaanmu. Tangkap Ambarwati dan bawa ke hadapanku. Tapi kalau kamu tidak bisa menangkap atau menemukannya, hidup atau mati, atau kamu gagal Yudotorongo, maka jawabnya jelas. Kamu sama saja seperti Ambarwati. Kamu pengkhianat dan akan menjadi musuh besar Katumenggungan. Kanjeng Tumenggung, kalau ini sudah menjadi keputusan, baik, saya akan berangkat. Tapi mohon diingat Kanjeng Tumenggung, sepeninggal saya, Katumenggungan akan kosong. Lalu siapa yang akan bertanggung jawab pada keamanan Katumenggungan kalau saya tidak ada? Romo masih punya Sombo, Yudotorongo. Tidak bisakah urusan keamanan ini dipercayakan kepada putra Romo yang setia ini, Romo? Oh. Jadi ke situ arahnya. Baik, saya mengerti. Saya mengerti sekarang. Lebih cepat lebih baik, Romo. Saya akan segera pergi, Kanjeng Tumenggung. Tapi ingat, Raden Sombo. Jangan kaget kalau suatu saat nanti
Red siapa pembunuh bertopeng yang gagal membunuh Kanjeng Tumenggung yang sebenarnya. Mohon pamit. Yudha Tronggo. Sudahlah Romo, biarkan saja dia pergi. Masih ada saya di sini Romo. Masa Romo tidak percaya dengan darah daging Romo sendiri? Saya akan menggantikan kepala keamanan Romo, agar saya bisa melindungi Romo tercinta. Bisa ku percaya omonganmu ini? Kanda? Kanda? Iya, Dinda. Dari mana Kanda tahu kalau saya di sini? Gelora rindu dan cinta Kanda lah yang bisa membuat Kanda menembus hatimu. Kanda? Kanda sangat merindukanmu. Oh ya, bagaimana keadaanmu? Lukamu? Rasanya segala pedih dan luka Dinda menjadi hilang, Kanda. Begitu Dinda bisa kembali memeluk Kanda. Kanda sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Kanda, peluklah Dinda, Kanda. Peluklah Dinda. Dinda tidak mau jauh lagi dari Kanda. Iya, Kanda pun demikian. Tak ingin jauh dari Dinda. Tak ingin kehilangan Ambarwatiku. Kanda,